Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. 3 jam berlalu, akhirnya Bastian sampai ke Bali. Ia tidak kembali ke villa. Bastian langsung menemui orang-orang yang ia perintahkan untuk mencari keberadaan Rania. Bastian tiba di sebuah tempat tepat di dekat pantai. Ia menghampiri orang-orang yang sudah menyewa sebuah villa untuk mereka mengintai. "Di mana?" tanya Bastian dingin sambil menyalakan satu batang benda berasap. "Di penginapan sana tuan, mereka membawa gadis itu ke sana," jelas anak buah Bastian memberikan teropong yang mereka gunakan untuk memantau perkembangan. Bastian mengambil teropong tersebut. Tampak di jarak yang lumayan jauh itu sebuah tempat yang dijaga beberapa orang berpakaian serba hitam layaknya mafia di dalam film-film action. Terlihat memang anak buahnya tidak salah. Sepertinya memang Rania sudah tertangkap oleh ayah tiri dan beberapa orang yang mengikutinya untuk mencari Rania. Sebab Bastian melihat dari beberapa penjaga tersebut ada salah satu di antara mereka yaitu laki-laki yang bersama ayah tiri Rania waktu itu. "Apa salah satu dari kalian sudah mengamati tempat itu dengan detail?" "Aku ingin masuk ke sana," ucap Bastian masih sibuk meneropong tempat Rania dia sekap. Semua anak buah Bastian terkejut, sebab mereka belum pada tahap itu. Bastian menghela nafasnya kasar. "Tuan akan kemana?" tanya salah satu anak buah Bastian yang bernama Yo. Bastian yang sudah akan pergi pun memelankan langkahnya. "Kemana lagi? Kalian tidak bisa diandalkan," ucap Bastian sambil membuang sisa puntung benda berasap itu, padahal belum habis. Semua anak buah Bastian hanya berpandangan bingung. Namun ketika mereka melihat Bastian jalan dengan santai menuju villa tersebut seorang diri, mereka mendadak panik. Bastian seperti anak muda dalam sebuah film yang tak takut apapun juga. "Tuan, di sana bahaya," Yo panik sendiri. Namun melihat Bastian berjalan dengan santai, Yo memerintahkan bawahannya untuk mendampingi Bastian dari jauh. Sedangkan dirinya masih mengamati di tempat. Sungguh dia tidak mengerti untuk apa seorang Bastian yang dingin dan kaku harus terlibat masalah dengan seorang gadis. "Apa dia sudah mulai jatuh cinta?" tanya Yo pada dirinya sendiri. "Cih, mana mungkin, dia laki-laki kelainan, mana mungkin jatuh cinta." Bahkan saat ini Yo juga menjadi penasaran dari mana Bastian mengenal gadis itu, bahkan sampai memintanya keluar gua untuk mencari gadis itu. Sedangkan Bastian sudah mulai mendekat pada para pengawal yang ditugaskan menjaga di luar. Bastian dapat melihat laki-laki yang ikut mencari Rania memandangnya sinis. Namun Bastian tidak peduli itu. Ia terus menghampiri mereka dengan memasang senyum seramah mungkin. "Hei, mau apa kau datang ke sini?" tanya laki-laki yang dikenali Bastian itu wajahnya. "Ah, Anda rupanya. Aku hanya berkeliling untuk mencari udara segar. Villaku sebelah sana," jelas Bastian ramah tamah. Membuat salah satu penjaga menyenggol laki-laki itu agar tidak mencolok sekali mereka sedang melakukan apa di sini. "Diam kau, dia akan curiga jika kau bersikap seperti itu," bisik salah satu penjaga itu pada laki-laki yang tadi sinis pada Bastian. Bastian menyeringai saat mendengar bisikan laki-laki itu ada temannya. Terlihat sekali memang mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak ingin orang lain tahu. "Apa kalian sudah lama tinggal di villa ini?" tanya Bastian basa-basi. "Belum lama tuan, kami baru datang siang tadi. Tapi sialan gadis itu bahkan membuat kami tidak boleh masuk ke dalam," jelas penjaga itu dan membuat temannya menyikutnya karena bicara sembarangan. "Gadis? Ah, apakah Anda sudah menemukan gadis yang Anda cari kemarin?" "Syukurlah, setidaknya dia belum kabur kemanapun." "Gadis yang menyusahkan," akting Bastian. Sepertinya penjaga bodoh seperti mereka terlalu mudah untuk dilawan. Bastian tersenyum tipis. Setelah sudah cukup pengamatannya, Bastian pun berpamitan untuk kembali ke villanya.
Di apartemen Byakta, Bibi Loren masih saja menggerutu sebab tempat tinggal Byakta sangatlah sempit, bahkan hanya ada satu kamar di dalam apartemen tersebut. Buang saja uangmu, jika membeli tempat luas saja kau tidak bisa, cibir Bibi Loren. Byakta hanya bisa menghela nafas pasrah, biarkan saja Bibi Loren mengomel sesuka hatinya, dia tidak akan lagi menjawab ataupun membantah wanita tua itu. Bi, terserah mau mengomel atau ingin menarik telingaku lagi, tapi bantu aku kali ini saja, ucap Byakta memasang wajah memelas. Bibi Loren mendengus mendengar ucapan Byakta, memangnya sejak kapan kau melakukan apapun sendiri? Kau bahkan selalu merepotkan Bastian dan Melissa, sekarang kau bilang bantu aku sekali ini saja. Cih. Kau menyebalkan, setelah menyuruh orang tua sepertiku berangkat mendadak, sekarang kau seolah-olah sudah mandiri sejak dulu, ku pukul kepalamu baru kau tahu rasanya, ujar Bibi Loren panjang kali lebar, membuat Byakta meringis membayangkan memang dia selalu menjadi orang yang merepotkan. Byakta mendekat untuk menjelaskan semuanya pada Bibi Loren, namun Bibi Loren sudah memasak wajah tidak bersahabat pada Byakta. Stop. Aku capek, kau bahkan tidak menawarkan wanita tua ini minuman atau istirahat, cegah Bibi Loren Byakta yang sudah akan mendekat. Oh, asteris. Bibi ayolah, neneknya Audrey tidak merestuiku dengannya. Dia mengusirku kemarin saat akan menjelaskan semuanya. Byakta frustasi menghadapi Bibi Loren yang masih kesal padanya. Melihat wajah frustasi Byakta, bukannya membuat Bibi Loren iba, wanita parubaya itu malah terbahak-bahak. Neneknya Audrey boleh juga, dia sudah melakukan hal benar jika tidak merestuimu. Bibi Loren semakin terbahak melihat wajah Byakta yang berubah-ubah ekspresinya. Sedangkan Melissa tampak baru keluar dari kamar milik Byakta setelah Raihan tertidur pulas, ia mendengar dari tadi Bibi Loren yang mengomel tiada henti, dengan Byakta yang pasrah diomelin. Aku akan membantumu untuk meyakinkan keluarganya, jangan khawatir, itu hanya kemarahan orang tua, sebentar lagi dia akan menerima dan memaafkan, beri keluarganya waktu untuk berpikir. Lagi pula tidak mungkin Audrey akan diam saja dalam situasi ini, ujar Melissa ikut bergabung dengan keduanya di ruang tamu. Kalau aku tidak akan lagi mau membantunya, biarkan si tua bangka ini berjuang sendirian. Sepertinya aku harus mengundang nenek Audrey untuk minum kopi bersama. Aku akan katakan padanya persulit saja atau bahkan tidak usah direstui. Lagi-lagi Bibi Loren terbahak melihat ekspresi Byakta yang menyedihkan. Kau sangat jahat. Tidak akan kularang kau minum kopi. Lalu jika kau sakit aku akan mengirimmu kembali ke Milan, agar kau tidak bisa melihat resepsiku nanti. Byakta menyeringai. Lalu berpura-pura melakukan panggilan pada Bastian, halo, Bas. Bekukan semua ATM wanita tua ini, jangan beri dia uang apapun, sebelum dia bersedia membantuku, ucap Byakta pura-pura di panggilan telepon. Hai, apa yang kau lakukan? Baiklah, baiklah. Kau menyebalkan. Bibi Loren bersungut-sungut. Kini Byakta yang malah terbahak melihat Bibi Loren yang panik mendengar ATM-nya akan dibekukan. Kau sudah berjanji dan tidak boleh ingkar. Besok aku akan membawa Bibi ke rumah nenek Audrey, ucap Byakta sambil berdiri dan pergi meninggalkan dua wanita beda generasi itu. Ia merasa tidak enak jika harus berada di apartemennya sebab ada Melissa di sana. Bagaimanapun mereka sempat pernah bersama meski tidak menyimpan kenangan apapun. Byakta berniat mencari apartemen lain untuknya dan Bastian nanti jika laki-laki itu sudah kembali. Byakta teringat akan Audrey, tidak tahu kabar kekasihnya itu bagaimana saat ini, sebab sejak ia pergi dari rumah neneknya Audrey, Byakta sama sekali tidak menghubungi Audrey walau hanya sekedar memberi kabar. Hal itu membuatnya tiba-tiba rindu. Suasana di rumah Audrey menjadi sepi sejak kedatangan Byakta untuk mengungkap semuanya pada nenek.
Nenek jarang sekali keluar dari kamar. Wanita tua itu seperti menghindari semua penghuni rumah, termasuk bibi pembantu yang bekerja di rumah mereka. Audrey yang merasa dia adalah penyebabnya menjadi tidak nyaman melihat nenek yang sekarang dingin padanya. Padahal sebelum ini nenek selalu perhatian padanya. Suaranya selalu menggema di setiap sudut rumah. Kini sepi. Audrey merindukan neneknya yang dulu. Saat ini ia mencoba menghampiri sang nenek di kamarnya. Ketukan pintu pun mengudara. "Nek, boleh Ray masuk kah?" Tidak ada sahutan. Audrey kembali mengetuk pintu. Mungkin nenek tidak mendengarnya. "Nek, Ray masuk." "Ya." Audrey memberanikan diri membuka pintu kamar nenek. Ia mengintip terlebih dahulu, ingin tahu nenek sedang apa di dalam. Ternyata nenek sedang duduk di kursi goyangnya sambil memejamkan mata. Audrey tahu nenek tidak tidur, namun hatinya seperti tercubit saat nenek tidak menyahutnya tadi. Gadis itu masuk perlahan lalu menutup pintunya kembali, berjalan pelan menghampiri nenek yang sama sekali tidak terusik akan kehadiran Audrey. Audrey merendahkan tubuhnya di hadapan nenek, menatap wajah tua itu sedih. Meski baru setahun ia tinggal dengan nenek, namun Audrey dapat merasakan lagi kasih sayang ibunya yang sudah lama pergi. "Nek," panggil Audrey sambil mengambil tangan nenek, lalu dia genggam lembut. Nenek masih tidak bereaksi, tetap diam dan memejamkan mata, membuat Audrey menjadi tidak enak hati, namun dia tidak bisa diam lagi. Ini adalah tugasnya untuk memberi pengertian pada sang nenek mengenai Byakta. Ia juga tidak ingin hanya Byakta yang berjuang. Ini cinta mereka, bukan cinta satu pihak lagi. Sudah sepantasnya dia juga membantu Byakta. Ray tahu nenek mendengarkan. "Maaf." Maaf Ray membuat nenek kecewa. Dia datang tiba-tiba lalu ingin memperbaiki semuanya. "Aku menolak, tapi nenek..." Audrey tidak melanjutkan kata-katanya sebab dia pikir itu akan membuat nenek merasa disalahkan. "Nek, mungkin dulu dia tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi, tidak ada salahnya kita memberi kesempatan untuk orang yang ingin berubah. Nek, maafkan Ray dan juga dia." Audrey mulai terisak saat mengatakan itu semua. Nenek masih saja diam dan terlihat enggan untuk merespon, membuat Audrey putus asa. Tidak tahu lagi akan bagaimana kalau nenek saja bahkan tidak menganggapnya ada saat ini. Audrey menghela nafas, tidak tahu akan berbuat apa lagi. Akhirnya Audrey memilih pergi dari kamar nenek. "Nenek istirahat, ya. Jangan banyak pikiran, nanti nenek sakit," ucap Audrey. Setelah itu dia benar-benar pergi meninggalkan kamar nenek. Sesampainya di kamar, Audrey langsung terisak. Ia menyesali semuanya. Ini bukan sepenuhnya salah Byakta, ia menyadari itu. Sebab dialah yang sebenarnya membutuhkan uang saat itu. Jika dia tidak menyerah dan menandatangani kontrak itu, semua ini tidak akan terjadi. Audrey melihat pada ponselnya, bahkan sampai detik ini Byakta belum menghubunginya. Tiba-tiba keraguan menjalari hatinya. Bagaimana kalau Byakta menyerah? Tidak bisa dibayangkan jika itu terjadi. Harusnya jangan datang lagi. Tapi kenapa sekarang datang memeluk lalu seperti melepas secara perlahan? Ia mencoba menghubungi laki-laki itu namun tidak aktif. Rasa takut kehilangan dan juga kesal menjadi satu saat ini. Pengecut, dasar pengecut, wajah saja yang garang, tapi ternyata lemah dan pengecut. Banting Audrey ponselnya, benda itu berderai di lantai. Dia tidak pernah segila ini, ya cinta sudah membuatnya gila. Dulu dia ingin lari dan melupakan segalanya, tapi sekarang rasanya dia ingin mencekik leher laki-laki itu. Byakta sudah selesai membeli satu unit apartemen siap huni. Lega rasanya jika sudah menyelesaikan satu pekerjaan meski sepele. Namun, tidak dia belum lega karena masih ada hal besar yang belum ia selesaikan, yaitu restu nenek. Byakta mengambil ponselnya di dalam saku jasnya, lalu mencoba menghubungi Audrey lewat panggilan video. Ia bermaksud ingin menanyakan situasi di sana bagaimana. Namun sampai panggilan kedua,
kontak Audrey yang ia beri nama My Baby tidak aktif. Rasa khawatir mendera di dalam hati. Apakah sekarang nenek menutup aksesnya, supaya ia tidak bisa bertukar kabar dengan cucunya, Audrey? Byakta menghela nafas panjang. Jalan ini semakin sulit rasanya. Apakah begini yang disebut menderita di dalam perjuangan? Byakta tidak tahu itu. Yang dia tahu semua terasa mudah setelah hidup bersama Bibi Lauren. Laki-laki itu memijat keningnya sambil memikirkan cara apa yang akan digunakan untuk meluluhkan hati nenek. Karena tidak ada satu cara pun terlintas di benaknya, laki-laki itu bangkit dari duduknya untuk pergi ke rumah Audrey. Ia ingin melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Setelah menempuh perjalanan 35 menit, Byakta pun sampai di kediaman keluarga Audrey. Tampak gerbang terkunci dari dalam, satpam yang biasa berjaga di depan pun tidak ada. Byakta turun dari mobilnya untuk memastikan keadaan. Saat masih celingukan di gerbang, tampak Tante Wina sedang menyiram bunga. Saat laki-laki itu ingin memanggilnya, ternyata Tante Wina terlebih dahulu mengetahui keberadaannya. Tante Wina pun bergegas menghampiri. "Ada apa? Kenapa datang?" tanya Tante Wina sambil melihat keadaan rumah. Ia takut nenek akan melihatnya bersama Byakta. Keadaan belum membaik, pikirnya. Jika nenek mengetahui kedatangan Byakta, bisa jadi keadaan akan tambah runyam. Ia juga mengingat saat Audrey membanting ponselnya. Ia tahu sebabnya pasti laki-laki ini. "Audrey tidak bisa dihubungi. Aku khawatir terjadi sesuatu padanya," jawab Byakta lugas. Tante Wina menghela nafas. Sungguh ini rumit. Ia bingung harus berbuat bagaimana. Hingga saat ini ia belum juga mampu membuat nenek mengerti. Audrey baik-baik saja, tapi nenek tidak begitu. Dia masih mendiamkan semua orang di rumah. Aku juga sudah membujuknya, namun belum mendapat hasil, jelas Tante Wina. "Ibu tidak pernah sekeras ini. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan dia menjadi seperti ini. Berusahalah lebih keras lagi dan jangan hubungi Audrey sebelum kau berhasil mendapat restu ibu," ujar Tante Wina. Tante Wina tidak berniat melarang, berbohong atau apapun itu. Ia tahu Audrey tadi membanting ponselnya sampai rusak. Namun ia tidak mungkin mengatakan itu, sebab dia tidak ingin menambah masalah baru. "Aku ingin bertemu dengan nenek. Aku ingin meminta maaf. Jika perlu, aku akan bersujud dan mencium kakinya, agar nenek memaafkan aku," tutur Byakta yang tidak ingin mengulur waktu lagi. Ia merasa pasti sesuatu sedang terjadi, oleh sebab itu Audrey tidak bisa dihubungi. Ingin bertanya, tapi ia dapat melihat dari Tante Wina kalau ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Di saat keduanya masih berbicara di gerbang, tiba-tiba teriakan nenek dari depan pintu rumah mengudara, mengagetkan keduanya. "Apa yang kau lakukan di sana, Wina?" pekik nenek dengan tatapan tajam yang menghujam Byakta. Tante Wina seketika merinding melihat ibunya yang tak biasa. Seumur hidup ia tidak pernah melihat nenek seperti sekarang. Nenek memang sering mengomel ria, tapi tidak pernah marah apalagi sampai semenakutkan itu. Tante Wina langsung meninggalkan Byakta yang masih berdiri di gerbang, lewat pintu samping. Ia sama sekali tidak berani mendekat pada ibunya. Sungguh kali ini tamat riwayat Byakta, pikirnya.